Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat Sultan Hamengkubuwono IX dengar bisikan goib hingga bertemu Nyi Roro Kidul. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun pada tanggal 12 April 1912. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Keraton Yogyakarta. Doro Jatun sejak umur 4 tahun sudah diperintahkan orang tuanya untuk tinggal terpisah dari keluarga. Dirinya tinggal bersama keluarga Mulder, orang Belanda yang menjabat sebagai kepala sekolah dan tinggal di daerah Gondokusuman. Dari sinilah nama Hengke muncul sebagai panggilannya. Nama panggilan ini terus digunakan hingga dia bersekolah dan kuliah di Belanda. Doro Jatun juga menghabiskan waktunya sekolah di Belanda, di mana dirinya masuk ke perguruan tinggi Rijksuniversiteit Leiden atau Universitas Leiden saat ini. Tetapi walaupun telah lama mengenyam pendidikan Eropa, terutama saat di Belanda, Doro Jatun tetap saja tidak bisa lepas dari budaya keraton yang terkadang terselubung misteri. Walaupun zaman terus berlalu, kabut mistik masih tetap meliputi saat membicarakan kejadian-kejadian di keraton. Masih banyak peristiwa yang sifatnya irasional terjadi dan kemudian hanya diterima dengan sikap percaya atau tidak. Beberapa peristiwa mistis memang pernah dirasakan oleh Doro Jatun sebelum akhirnya dia mendapat tahta sebagai Raja Yogyakarta. Diketahui saat itu terjadi perdebatan alot antara dirinya dengan Gubernur Belanda Dr. Adam. Tetapi pada suatu malam menjelang kira-kira pukul 6 sore, di antara tidur dan bangun, Doro Jatun mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk menandatangani perjanjian. Pasalnya, Belanda tidak lama lagi akan pergi. Terhentak dirinya pun saat itu langsung sadar, tetapi tidak menemukan satu orang pun di sana. Walau begitu, dirinya sangat yakin bahwa wisik atau bisikan itu berasal dari salah satu nenek moyangnya sendiri. Saya memang yakin dan percaya penuh terhadap fisik itu, dan anehnya makin lama makin begitu yakin, sehingga seterusnya menjadi sumber sikap saya dalam menghadapi Belanda zaman Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Saya tak tahu mengapa demikian dan tidak dapat menerangkan secara ilmiah, ucap Sri Sultan yang diceritakan Muhammad Rum dan kawan-kawan dalam Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuannya dengan Ratu Kidul. Sosok Ratu Kidul atau yang lebih terkenal Nyi Roro Kidul tidak bisa dilepaskan dengan Kerajaan Mataram. Kuatnya keyakinan ini karena masyarakat percaya pendiri Kerajaan Mataram, yakni Panembahan Senopati, memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Tak hanya Panembahan Senopati, hubungan ini terus berlanjut kepada keturunannya yang kelak menjadi Raja Mataram, baik di Surakarta maupun Yogyakarta. Walau hingga kini belum ada pembuktian yang bisa menjawab tentang kebenaran hubungan dua dunia ini. Tetapi Sri Sultan mengakui punya pengalaman khusus dengan penguasa Pantai Selatan ini. Dirinya mengaku berkesempatan untuk melihat Eyang Roro Kidul, panggilan Sultan pada Ratu Kidul, setelah menjalankan ritual tertentu seperti berpuasa. Pada waktu bulan naik, Eyang Roro Kidul akan tampak
sebagai gadis yang amat cantik. Sebaliknya, apabila bulan menurun, dia tampak sebagai wanita yang makin tua, ungkap Sri Sultan. Selain itu, tradisi labuhan yaitu melempar atau membuang sesaji yang mengapung di laut atau di sungai peninggalan Panembahan Senopati sampai sekarang juga masih dipertahankan oleh pihak kerajaan. Menurut Sultan, biasanya barang yang akan dilabuh akan ditaruh di atas semacam getek, lalu akan didorong ke Laut Jawa. Barang itu nanti akan hilang, walau setelah beberapa lama akan kembali lagi. Kegiatan ini akan dilakukan pihak keraton 1 tahun sekali, tapi giliran pada tahun Dal sekali dalam 8 tahun, barang yang dilabuh akan lebih lengkap. Barangnya pun cukup mahal untuk ukuran saat itu. Sebagai lulusan Belanda, Sri Sultan memang perlu berkompromi dengan beragam tradisi tersebut. Walau beragam kisah ini tidak bisa dinalar oleh akal sehat, banyak juga kejadian yang membuatnya harus percaya akan pantangan itu. Walau memang pada zamannya Keraton Yogyakarta sudah mulai terbuka, misalnya mempersilahkan lahannya untuk Universitas Gadjah Mada atau kunjungan turis, tetapi masih ada berbagai tempat yang dirinya tidak berani ubah karena adanya pantangan. Salah satunya kisah Gubernur Belanda Dr. Adam yang pernah ngotot tetap memakai pakaian Belanda saat mengunjungi makam Imogiri. Padahal saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono VIII telah memperingatkan. Akhirnya ketika sedang naik tangga yang jumlahnya ratusan itu, Dr. Adam harus cepat-cepat turun kembali ketika seorang petugas mengabarkan berita duka kepadanya karena anaknya baru saja mengalami kecelakaan serius dan dia harus segera datang ke tempat kecelakaan. Suatu musibah bagaimanapun telah menyebabkan Adam tak sampai di atas, terang Sri Sultan. Setelah kemerdekaan RI tahun 1945, suatu hari seorang komandan tentara meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar memberi rekomendasi tempat untuk pertemuan para kiai. Sultan kemudian menunjuk wilayah sekitar Ambarukmo. Setelah itu, di antara para kiai itu mengatakan kepada Sultan bahwa dirinya mendapat wisik agar memberikan 2 kali pengorbanan demi keselamatan Republik ini. Pengorbanan pertama menurut Ngarso Dalem adalah 2 ekor ayam jago kembar berjalu kuning yang ditempatkan di barat daya keraton. Sedangkan yang kedua harus menemukan seekor ayam hitam mulus dan seekor ayam jantan putih mulus yang ada di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur. Kiai itu pun menjelaskan sosok yang memberikan wisi itu memiliki ciri-ciri khas perawakan tinggi, berjubah hijau, menggunakan ubel-ubel cinde atau kain tenun penutup kepala berwarna merah putih. Orang yang tampil dalam busana seperti itu menurut kepercayaan kami adalah Eyang Sultan Agung, disebut Sultan Hamengkubuwono IX dalam buku itu. Dalam waktu 24 jam, berdasarkan arahan dari Sri Sultan, 3 ekor ayam yang diminta itu bisa ditemukan. Besoknya datang 2 orang yang menemui Sultan Hamengkubuwono IX di kantornya Kepatihan. Kedua orang itu merupakan seorang pengawas kehutanan dan petani. Pengawas kehutanan menyerahkan bungkusan kain putih berisi ujung tombak berwarna putih terbuat dari campuran timah dan logam. Sedangkan petani hanya ingin memperlihatkan pucuk tombak berwarna hitam berbentuk tokoh wayang Semar. Setelahnya petani itu terlihat kejang-kejang, seperti dicekik orang hingga napasnya sesak. Sultan pun menyuruh 6 pegawai kantor untuk menolong, tetapi mereka tidak bisa mengangkat tubuh petani itu. Setelah itu Sultan mengambil tombak yang dipegang petani itu. Ajaibnya tubuh petani itu menjadi lebih ringan.
Setelah dirinya siuman, petani itu menceritakan bahwa ada sosok orang berbadan besar memakai jubah hijau dan ubel-ubel merah. Orang itu memegang petani itu sampai tidak bisa bernafas. Sultan Hamengkubuwono IX percaya bahwa sosok yang disebut oleh petani adalah Eyang Sultan Agung. Karena itu Sultan minta supaya keduanya berziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri. Sementara soal 2 ekor ayam kembar bertaji kuning diserahkan kepada Sultan Agung untuk selamatan karena salah satu anggotanya ada yang meninggal. Sedangkan seekor lagi dipotong untuk dikubur di area keraton. Sementara ayam yang berwarna hitam dipelihara di dekat tempat penyimpanan keraton. Ketika itu Sultan Hamengkubuwono IX baru punya beberapa anak perempuan dan belum punya anak laki-laki. Aneh sekali, tepat pada saat anak laki-laki Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pertama lahir, ayam hitam mulus itu mati. Seakan-akan jiwanya berpindah ke anak saya, papar pria yang pernah menjadi wakil presiden RI ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.